Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi tentang kesalahan penggunaan adat ma'dud pada kemampuan mengarang terpimpin mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa Arab UNJ. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dani Ilham Fadilah, lalu ada Alifuddin Rizky, ada M. Ikram Azam, lalu ada Nurdia Oktavia, ada Sarah Salsabila, dan yang terakhir adalah Miftah Fahraini. Masuk ke pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Daniel Hamfadilah. Hakikat analisis kesalahan. Dulay mengungkapkan bahwa kesalahan bahasa merupakan bagian-bagian konversasi atau komposisi yang menyimpang dari norma baku atau norma terpilih dari performansi bahasa orang dewasa. Sedangkan analisis kesalahan bahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa, yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu. Norris mendefinisikan kesalahan sebagai sebuah penyimpangan sistematik dari kaidah yang berlaku ketika pembelajar belum menguasai sesuatu sehingga secara konsisten menggunakannya dengan salah. Sedangkan Jack Richards, John Platt, dan Heidi Weber mendefinisikannya sebagai penggunaan suatu butir bahasa kata, kaidah gramatika, ungkapan, dan lain-lain yang oleh penutur asli atau seorang yang fasih dianggap sebagai sebuah kesalahan atau ketidaksempurnaan belajar. Kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar perlu dilakukan analisis kesalahan berbahasa. Analisis tersebut bertujuan untuk membantu pembelajar dalam memahami materi dan mengurangi kesalahan yang terjadi. Secara umum, telah diketahui bahwa identifikasi dan analisis interpretasi antara bahasa-bahasa yang saling kontak secara tradisional merupakan aspek pokok telah kedwibahasaan. Dalam kontak antara bahasa-bahasa itu, terjadi saling pengaruh dan penyimpangan yang menyebabkan kesalahan. Secara garis besar, kesalahan bahasa dapat dibedakan atas. Yang pertama, kesalahan antar bahasa atau interlanguage error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh interferensi bahasa ibu si pelajar terhadap bahasa kedua atau bahasa asing yang dipelajari. Yang kedua, kesalahan intrabahasa atau intralingual errors, yaitu kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah yang dipelajari seperti kesalahan generalisasi, aplikasi yang tidak sempurna terhadap kaidah bahasa, dan kegagalan mempelajari kondisi-kondisi penerapan kaidah. Lalu, istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Kesalahan tidak sama dengan kekeliruan. Corder menggunakan 3 istilah untuk membatasi kesalahan berbahasa. Yang pertama ada lapses, yang kedua error, yang ketiga mistake. Kesalahan atau error adalah penyimpangan bahasa secara sistematis atau konsisten. Sedangkan kekeliruan atau mistake adalah penyimpangan bahasa yang dilakukan secara tidak sengaja. Dalam pengucapan, kekeliruan lazim disebut dengan salah ucap atau lapse. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya mengenai hakikat adat ma'dud. Ditinjau dari segi kata, lafal adat secara etimologi berarti hitungan bilangan. Sedangkan ma'dud memiliki arti sesuatu yang dihitung. Lalu secara garis besar, adat ma'dud ini terbagi menjadi 2, yaitu al-adadul asli dan
adadul tartib. Lalu di sini ada dua rumus yang berlaku dalam penyusunan adat ma'dud. Yang pertama, jenis adat sama dari jenis ma'dud. Maksudnya, jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muzakkar. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya muannas. Rumus ini berlaku pada bilangan 1 dan 2. Lalu yang kedua, ada jenis adat merupakan kebalikan dari jenis ma'dud. Ma'dud muzakkar, maka adat muannas. Ma'dud muannas, maka adatnya muzakkar. Rumus ini berlakunya pada bilangan selain 1 dan 2. Contohnya, untuk bilangan 1 dan 2, di sini ada adat mufrad. Di sini dijelaskan, bilangan 1 pada adat mufrad berkedudukan sebagai na'at dan ma'dud sebagai man'ut. Maka adat selalu mengikuti ma'dudnya seperti ketentuan na'at man'ut. Contohnya, kalau ma'dudnya muannas, ja'at imrotul wahidah. Kalau ma'dudnya muannas, ja'a rojulun wahidun. Lalu ada juga adat murakkab. Untuk bilangan 1 dan 2 di adat murakkab berubah menjadi 11 dan 12. Ketentuan untuk adat murakkab untuk bilangan 11, bagian yang pertama menggunakan lafal ahada untuk ma'dud muzakkar dan menggunakan lafal ihda untuk ma'dud muannas. Dan untuk bilangan ke-12 disamakan dengan isim tasniyah. Hukumnya mu'rab. Untuk adat ma'tuf, bilangan 1 dan 2 di adat ma'tuf berubah menjadi 21, 22, 31, 32, dan seterusnya, hingga ke 91 dan 92. Ketentuan untuk adat ma'tuf ini, yang pertama, sama seperti adat sebelumnya bahwa satuan untuk bilangan 1 dan 2 selalu tidak berlawanan dan harus mutabaqoh. Lalu, yang kedua, i'rab puluhan senantiasa mengikuti satuan, sedangkan i'rab satuan mengikuti kedudukannya dalam kalimat. Terus yang ketiga, ma'dudnya senantiasa dibaca mufrad nasab. Lalu untuk contoh bilangan 3-9, contohnya di adat mufrad, rumusnya berupa jamak, dibaca jar, dan ma'dudnya ditarkib sebagai mudhof ilaih dan adat menjadi mudhofnya. Rumusnya, bila adatnya muannas, maka ma'dudnya muzakkar. Lalu bila adatnya muzakkar, ma'dudnya muannas. Contohnya, bila ma'dudnya muannas, ja'at tis'u thalibat. Terus bila ma'dudnya muzakkar, ja'a tis'atu tullab. Dan masih banyak lagi yang lainnya, mungkin bisa dibaca di makalahnya. Selanjutnya ada hakikat mengarang terpimpin. Menurut Sadiman, teknik adalah prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan alat, bahan, orang, dan lingkungan untuk menyajikan pesan. Lalu menurut Brain dan Haryadi, mengarang adalah menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Jadi, teknik mengarang terpimpin ini dalam penelitian ini adalah suatu cara untuk memperoleh ketangkasan melalui suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus secara sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai keterampilan untuk dapat memahami dirinya, keterampilan untuk mengarahkan dirinya, dan keterampilan untuk merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi dan keterampilan dalam mencapai penyesuaian diri dan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dari penggunaan adat ma'dud pada kemampuan mengarang
terpimpin mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa Arab UNJ. Dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta. Peneliti memilih kampus ini karena materi soal yang akan diberikan sudah diajarkan pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ini, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Arab, agar lebih mudah mengerjakannya. Kemudian waktu penelitiannya itu dilaksanakan setelah mendapat persetujuan oleh dosen pengampu mata kuliah analisis kontrastif, analisis kesalahan. Waktu penelitian berlangsung selama 3 hari, sejak disebarkannya link mengenai soal, sampai di hari kami mengumpulkan sampel penelitian kesalahan ini. Selanjutnya, metode penelitian yang kami ambil adalah pendekatan sistematis dan ilmiah untuk penelitian di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel dan mengendalikan dan mengukur setiap perubahan dalam variabel lain. Eksperimen adalah prosedur yang dilakukan untuk mendukung, membantah, atau memvalidasi hipotesis. Eksperimen sangat bervariasi dalam tujuan dan skala, tetapi selalu bergantung pada prosedur berulang dan analisis logis dari hasilnya. Slide selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Ari Kunto menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka, dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini pada mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Mengenai hal ini, Ari Kunto menjelaskan bahwa purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Begitu pula menurut Sugiono, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya, setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel yang digunakan kurang lebih sebanyak 20 orang. Mahasiswa kelas C dan D semester 6 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Nurdia Oktavia akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu instrumen penilaian. Penelitian kali ini menggunakan kuesioner atau angket. Dalam instrumen penelitian kuesioner ini identik dengan penelitian kuantitatif karena data yang diberikan kepada informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Jenis pertanyaan yang ada dalam kuesioner adalah jenis pertanyaan yang dibutuhkan dalam laporan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Untuk mendukung keperluan penganalisisan data penelitian ini, peneliti memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam kelas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan disesuaikan dengan jenis data yang diambil sebagai berikut. Yang pertama ada metode tes. Tes yaitu serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Teknik tes yang digunakan menggunakan bentuk tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang terdiri dari item-item yang dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif jawaban tersedia atau mengisi jawaban yang benar. Kriteria interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mahasiswa tidak mampu memahami konsep penggunaan adat ma'dud apabila presentasi kesalahan sebesar 75% sampai 100%. Yang kedua, mahasiswa kurang mampu memahami konsep penggunaan adat ma'dud apabila presentasi kesalahan sebesar 25 sampai 75%. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan adat ma'dud
apabila persentase sebesar 0-25%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Putih dan Prof. Yuna yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Ikram Azam, akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok 1, yang pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi di slide ke-14 terkait dengan lampiran kisi-kisi instrumen soal yang menjadi kisi-kisi dalam bentuk soal yang diuji cobakan kepada mahasiswa semester 6, 20 responden dari program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta yang diuji cobakan secara daring melalui Google Form. Berikut adalah penjabaran dari kisi-kisinya. Yang pertama adalah kami membuat 20 soal, dengan soal pertama merupakan pembagian dari adat mufrad dan angka satuannya mudzakkar dengan jenis ma'dudnya muannas. Kemudian ada untuk soal nomor soal 3 dan 2 itu merupakan materi dari adat mufrad, angka satuannya muannas, kemudian jenis ma'dudnya muzakkar. Kemudian ada angka untuk nomor soal keempat itu adalah materi adat murakkab dengan jenis adatnya itu adalah angka puluhan muzakkar dan angka satuannya muzakkar serta jenis ma'dudnya muzakkar. Kemudian pada nomor soal 5, 7, dan 9 materi yang diujikan adalah tentang adat murakkab dengan angka puluhan muannas dan angka satuannya muzakkar dengan jenis ma'dudnya muannas dan jenis ma'dudnya muannas. Kemudian pada nomor soal 6, 8, dan 10 maka materi yang diujikan adalah tentang adat murakkab, angka puluhannya muzakkar, angka satuannya muannas, dan jenis ma'dudnya muzakkar. Kemudian pada nomor soal ke-11 itu yang diujikan adalah materi tentang adat mu'tuf dengan angka satuan muzakkar, jenis ma'dudnya muzakkar. Kemudian pada nomor soal 14 ada adat mu'tuf dengan angka satuan muannas dan jenis ma'dudnya muannas. Dan pada lembar esai 12, 13, 15, dan 16 itu adalah mengisi jawaban dari kalimat yang rumpang. Kemudian pada soal ke-17 dan 18 untuk berubah menjadi muzakkar, dan pada soal ke-19 dan 20 untuk berubah menjadi muannas. Bismillah, sekarang slide ke-15 berkaitan dengan hasil penelitian dari deskripsi data yang bahwa penelitian ini instrumennya berjumlah 20 butir soal berbahasa Arab dengan sampel penelitian adalah 20 mahasiswa, yang artinya 20 soal yang akan dikerjakan kepada 20 mahasiswa dengan terdapat 400 soal secara keseluruhan dalam penggunaan adat ma'dud. Dalam 400 soal tersebut dapat ditemukan 263 jawaban dengan persentase 66% jawaban yang benar dan 137 dengan persentase 34% adalah jawaban yang salah, dan dapat dilihat pada diagram berikut. Untuk yang berwarna kuning merupakan persentase yang benar dan warna abu-abu merupakan persentase jawaban yang salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide ke-16 terkait dengan rincian kesalahan yang didapat dalam persentase 34%. Persentase jawaban salah dalam angket soal. Melihat persentase soal yang dijawab secara benar adalah 263 atau 66%, nampak bahwa mayoritas mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta cukup baik dalam memahami dan mengaplikasikan adat madu dalam sebuah tes. Sedangkan pada 137 soal dengan persentase 34% jawaban yang salah dapat dikelompokkan menurut kategori kesalahannya dengan persentase sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan pada nomor 1 sebanyak 8 kasus atau 2%, kemudian kesalahan pada nomor 2 dan 3 sebanyak 17 kasus atau 4%, kesalahan pada nomor soal 4 sebanyak 7 kasus atau 2%, kemudian pada soal nomor 5, 7, dan 9 sebanyak 18 kasus atau 4%, kemudian pada soal nomor 6, 8, dan 10 sebanyak 15 kasus atau 4%, kemudian pada kesalahan nomor 11 sebanyak 10 kasus atau 2%, kemudian pada nomor 14 sebanyak 7 kasus sebanyak atau setara dengan 2%, kemudian kesalahan pada nomor 12
13, 15, dan 16 sebanyak 37 kasus atau 9%. Kemudian kesalahan pada soal nomor 17 dan 18 sebanyak 7 kasus atau 2%. Kemudian kesalahan pada nomor urut 19 dan juga 20 sebanyak 11 kasus atau 3%. Kemudian meringkas dari diagram tersebut bahwa diagram ini memuat persentase kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa semester 6 Prodi Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta dalam penggunaan adat ma'dud. Dan berdasarkan diagram di bawah inilah yang akan menjelaskan secara mendalam. Jadi kita bisa lihat diagramnya dari 34% total kesalahan. Berikut adalah pembagian-pembagian yang sudah tadi saya jelaskan. Bisa teman-teman baca dalam diagram yang dilampirkan di slide ke-16. Bismillah, selanjutnya adalah ke slide ke-17. Saya akan melampirkan kembali bahwa ini adalah diagram yang secara detailnya terkait dengan persentase kesalahan. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata persentase kesalahan terbesar dalam diagram kesalahan angket soal yang kami sebarkan di penjawaban adat ma'dud kepada responden kami, bahwa kami dapati bahwa kebanyakan kesalahan itu mayoritas diisi oleh kesalahan pada kalimat rumpang yang terdapat pada soal ke-12, 13, 15, dan 16, yang artinya kesalahan tersebut adalah kesalahan yang paling banyak dilakukan pada angket soal kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya Alifuddin Rizky akan mempresentasikan dari slide 18 sampai slide terakhir, yang dimana pada slide 18 ini terdapat hasil analisis data, yang dimana hasil analisis data ini yang mereka sudah mengisi soal-soal yang telah diberikan. Terdapat jumlah benar sebanyak 263 dan jumlah salah 137. Kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan bahwasannya masih banyak para mahasiswa yang melakukan kesalahan terdapat soal adat ma'dud. Lalu yang banyak melakukan kesalahan yaitu terdapat sebanyak 25 soal pada adat mufrad. Lalu pada adat murakkab sebanyak 40 ya. Lalu pada adat ma'tuf sebanyak 27. Nah, di mana pada adat murakkab ini banyak sekali yang melakukan kesalahan, yaitu 40 ya. Lanjut ke slide 19. Selanjutnya pada slide 19 ini, di mana berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh kesalahan penggunaan adat ma'dud sebanyak 263 jawaban benar sebanyak 66% dan 137 kasus kesalahan sebanyak 34% dari total 14 soal. Menghitung presentasi kesalahan dilakukan dengan menggabungkan data presentasi soal yang dijawab dengan benar. Ya, teman-teman bisa lihat tabel berikut. Lanjut ke slide 19, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 2% kesalahan untuk kategori jenis ma'dud angka 1-10 atau mufrad. Kesalahan ini termasuk tingkat kesalahan rendah yang menunjukkan bahwa mahasiswa PBA UNJ mampu menggunakan konsep ini. 4% kesalahan untuk kategori jenis ma'dud angka 11-19 atau murakkab. Kesalahan ini termasuk tingkat kesalahan sedang ya pada mahasiswa PBA UNJ, namun masih memerlukan bimbingan, latihan dan bimbingan. Selanjutnya 9% kesalahan untuk kategori mengisi kalimat rumpang ya esai. Kesalahan ini termasuk kesalahan tingkat tinggi ya, yang masih sering melakukan kesalahan pada mahasiswa PBA UNJ. Penggunaan konsep adat ma'dud ke dalam kalimat rumpang. Solusinya adalah berdasarkan bentuk dan faktor kesalahan yang telah diuraikan di atas, maka solusi yang diberikan untuk lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa terhadap penggunaan adat ma'dud dalam kalimat, maka penulis menyarankan inovasi cara pembelajaran adat ma'dud agar mudah
diingat dalam mengaplikasikannya, memperbanyak latihan membuat kalimat menggunakan adat madud dalam pembelajaran tidak hanya berkutat pada teori. Kesungguhan mahasiswa mempelajari dan memahami adat madud. Ya, itu saja. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.